Oke, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sebelum aku mulai videonya, di sini aku mau pesankan dulu buat kalian supaya nonton video ini sampai selesai. Karena di sini aku mau kasih sharing video yang informatif, yaitu tentang gimana caranya bisa kuliah dengan biaya yang gratis, khususnya kuliah di Jogja, mau di swasta atau negeri. Jadi kalian simak terus video sampai selesai, khususnya buat kalian yang mau kuliah atau ada kerabat atau teman kalian yang mau kuliah, khususnya di Jogja. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi di sini aku percaya buat yang nonton ini pasti ada niatan untuk kuliah, atau ada keluarga atau teman yang kalian kenal mungkin kedepannya mau niat untuk kuliah. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian gimana sih supaya kita itu bisa kuliah walaupun kita itu mungkin ekonomi kurang atau nggak sanggup di biaya. Karena ada banyak teman-teman aku sebelum aku kuliah kemarin, bisa dibilang dia itu cukup berprestasi, tapi pas aku tanya, kamu ada niat untuk kuliah nggak? Nah, dia jawab itu nggak ada sih, karena orang tua nggak mampu, jadi kayaknya aku nggak lanjut kuliah. Padahal dari sudut pandang aku, dia itu berprestasi untuk lanjut kuliah, jadi sayang kalau nggak kuliah. Oke, jadi menurut aku secara pribadi, semenjak aku kuliah di Jogja, menurut aku ada dua cara supaya kalian bisa kuliah dengan tanpa biaya, terus malah kalian yang mendapatkan uang saku atau uang jajan kalian. Jadi yang pertama yaitu berprestasi. Jadi kalian itu bisa dibilang harus berprestasi, entah itu kalian di akademik harus ya bisa dibilang ranking 1 atau 2 atau 3 gitu. Contoh kayak di kampusku. Jadi di kampusku itu bisa dibilang swasta. Jadi kalian tahu lah biaya untuk masuk kuliah di swasta itu cukup besar. Jadi kalian itu bisa kuliah di situ jika kalian pintar. Yaitu mungkin kalian bisa ranking 1, 2, 3. Terus kalian itu bisa mendaftar di beasiswa PSSB. Jadi kalian itu walaupun nggak mampu atau dari keluarga yang kurang, ya bilang nggak sanggup lah untuk kuliah kan. Jadi kalian itu bisa tetap untuk masuk ke kuliah di kampusku, yaitu dengan contoh ada beasiswa namanya beasiswa PSSB. Oke, jadi PSSB itu apa? Jadi PSSB itu kepanjangan dari Program Seleksi Siswa Berprestasi. Jadi di kampusku itu setiap penerimaan itu ada untuk bagian penerimaan siswa PSSB ini. Jadi yang mendapatkan itu bisa kuliah di universitas tempat aku kuliah ini, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan tanpa biaya. Jadi kalian itu nggak perlu bayar. Terus kalau kalian pintar mencari-cari info gitu, malahan kalian yang mendapatkan uang saku sama uang jajan gitu setiap bulannya dari kampus atau pemerintah, yaitu dengan KIP kalau nggak salah. Karena sekarang Indonesia kan ada namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalian tinggal ngurus kartu KIP itu, caranya cukup gampang, kalian tinggal cari di internet. Intinya cara nomor 1 yaitu kalian harus berprestasi, yaitu entah 1 atau 2, 3. Terus bukan cuman PSSB aja yang ada di kampusku. Jadi ada namanya dari ranking 1 sampai 5 itu ada pengurangan biaya bangunannya. Jika kalian itu mungkin sanggup dibayar SPP-nya aja tapi nggak sanggup bayar uang bangunannya, jadi ada pengurangan biaya bangunan. Contoh misalnya 30 juta bisa dikurangin berapa persen gitu jika kalian mencalonkan di bagian rapot, gitu dia. Terus bang, emang cuma di kampus abang aja ya, di Atmajaya aja yang ada beasiswa? Jadi yang ada beasiswa itu bukan cuma dari kampusku aja, Atmajaya. Jadi contoh kalian mau masuk di UGM, UNY, atau universitas-universitas negeri atau swasta lainnya, itu rata-rata sudah bekerja sama pemerintah. Kalian bisa tinggal ikut kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar, terus kalian daftar. Kebetulan ada tetangga aku di Kalimantan, dia itu kuliah di salah satu universitas yang ada di Kalimantan. Jadi dia itu untuk kuliah itu dia nggak ada keluar biaya sama sekali. Bahkan dia yang mendapatkan uang saku, kalau nggak salah sekarang itu sekitar 7,5 atau berapa, mungkin per tahunnya akan naik terus. Jadi dia nggak perlu pusing untuk mikirin biaya untuk bayar uang SPP. Jadi dia fokus untuk kuliah aja. Oke, jadi ada yang pernah bilang kalau orang pintar atau berprestasi itu belum tentu bisa kuliah. Jadi itu semua salah. Jadi kalau kalian pintar atau berprestasi itu ada banyak jalan untuk kalian bisa kuliah. Jadi kalian bisa ikutin cara yang aku sebutin tadi. Oke, jadi cara yang nomor 2 ini, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu kalian harus mempunyai semangat yang tinggi. Oke, jadi kenapa aku bilang semangat yang tinggi? Jadi contoh seperti ini, kampus aku ada buka
beasiswa gratis kuliah gitu. Kalau kalian nggak ada niatan atau semangat yang tinggi untuk kuliah, ya pasti kalian nggak bakalan bisa dong dapat beasiswa ini, karena kan ada perjuangan. Contoh kalian harus mengisi data, terus mengirim formulir, terus tes, itu kan butuh yang namanya semangat yang tinggi dan perjuangan. Jadi kalian harus punya semangat yang tinggi dulu. Contoh di kampusku itu di Jogja, rata-rata hampir semua kampus sih, itu sering ada event-event terus lomba-lomba. Contoh kayak aku ada keahlian di main bulu tangkis. Jadi setiap beberapa waktu itu ada perlombaan bulu tangkis. Jadi khusus aku gitu, kalau aku mau cari dana untuk bantuan aku biar bisa lanjut kuliah gitu, bisa dengan ikut lomba event-event ini. Yaitu jika aku juara, aku kan bisa dapat uang dari event bulu tangkis ini. Contoh kayak aku dari teknik industri, itu biasanya dari jurusan atau fakultas itu biasanya ada perlombaan. Contoh kayak aku teknik industri, itu biasanya perusahaan atau kampus itu biasanya membuat perlombaan. Contoh membuat desain manufaktur. Contoh kalau arsitektur membuat desain bangunan. Nah, itu rata-rata ada hadiahnya, dan hadiahnya bisa dibilang cukup besar. Kalau kalian punya semangat yang tinggi, ya kalian ikut event-event lomba ini, ya kalian bisa terbantukan uang kuliah kalian sama biaya hidup kalian dari hadiah lomba ini. Contoh kayak arsitektur, terus manajemen atau akuntansi, itu kan biasa kalian kalau pilih jurusan ya pasti sesuai dengan minat dan keahlian kalian. Contoh kalian suka menggambar, terus suka mendesain bangunan, ya pasti kalian mengambil arsitektur atau sipil gitu. Nah, jadi kalau ada perlombaan yang berkaitan dengan teknik sipil atau teknik arsitektur, ya jadi kalian punya minat dong untuk mengikutinya atau sampai menjuarainya, karena kan kalian punya keahlian di sana. Jadi kalian bisa lincah di bagian tersebut. Contoh lain seperti contoh UGM atau UNY atau universitas-universitas yang ada di Indonesia tempat kalian kuliah. Contoh di Jogja kayak UGM, contoh dia buka perlombaan bulu tangkis atau renang atau bola, dan kalian punya keahlian di situ, ya kalian bisa coba aja untuk ikut. Siapa tahu juara, dan ya kalian punya potensi untuk juara. Kalian pikir ya kalian daftar aja, karena nanti kalau kalian bisa juara dan mengharumkan nama universitas, itu biasanya kalian bisa mendapatkan beasiswa dari universitas karena sudah membuat bangga nama universitas. Jadi kalian bisa mungkin dapat gratis kuliah, terus dapat uang saku dari universitas. Jadi seperti itu. Banyak kan yang bilang kalau kuliah di swasta itu mahal, terus ya susah gitu. Ya itu emang benar, tapi dari sudut sisi pandang lainnya, universitas swasta itu ada banyak event-event sama perlombaan. Jadi siswa-siswa di dalam itu bisa berkreasi untuk mendapatkan bantuan dana untuk tetap kuliah di dalam. Jadi universitas swasta itu semacam, ya mungkin mereka ngerti kalau ada dari siswa yang nggak mampu kuliah di dalam. Jadi mereka itu sering mengadakan perlombaan-perlombaan sama event-event biar bisa membantu siswa-siswa yang kuliah di dalam. Dan selanjutnya yang paling sering mahasiswa lakukan untuk mendapatkan uang dari uang sampingan dari kuliah, yaitu biasanya mereka menjadi student staff. Student staff itu semacam bantu-bantu tenaga bantuan di universitas. Contoh kerja di perpustakaan atau di bagian kantornya, pokoknya membantu-bantu kinerja dari universitas tersebut. Itu paling sering dikejar sama mahasiswa-mahasiswa di Jogja, menjadi student staff. Atau kalian bisa mencoba menjadi asisten dosen. Asisten dosen ini cukup gampang kalau kalian punya prestasi dan pintar. Jadi seiring berjalannya waktu semester, nanti setiap semesternya itu akan ada penerimaan untuk menjadi asisten dosen, dan bayarannya cukup lumayan, sekitar 500 lebih ke atas gitu, 700-an per jadi asisten dosen. Jadi itu mahasiswa itu banyak yang ngejar menjadi asisten sama student staff ini, biar bisa untuk uang jajan atau ya membantu biaya kuliahnya. Dan yang terakhir, kalau kalian pengen kuliah di Jogja, jadi kebetulan di Jogja itu ada kampus, salah satu kampus ternama juga, kampus terbaik di Indonesia. Itu dia membuka penerimaan mahasiswa baru untuk bagian karyawan. Jadi kebetulan teman kosku ini dia kuliah di situ, jadi dia ambil bagian kelas karyawan. Jadi dia itu misalnya kelasnya malam, dia itu full dari pagi itu sampai sore dia kerja part time gitu. Jadi kebetulan di Jogja itu ada banyak lowongan pekerjaan, karena kan
Jogja sudah dibilang cukup maju, jadi banyak lapangan pekerjaan. Contoh jadi part time di coffee atau di ya pokoknya tempat-tempat lain. Jadi intinya kalian harus ada semangat yang tinggi. Semua itu bisa didapat kalau kalian punya semangat yang tinggi. Oke guys, jadi seperti itu dia caranya, trik, lebih tepatnya cara supaya kalian bisa tetap lanjut kuliah walaupun kalian nggak ada biaya atau kurang mampu. Jadi kalian bisa share video ini ke teman kalian atau kerabat kalian atau ke teman-teman kalian yang kalian tahu mungkin ada niatan untuk kuliah tapi nggak punya biaya atau kurang mampu. Kalian bisa share video ini, sama jangan lupa like, sama komen, sama subscribe channel ini. Oke, jadi karena sekarang udah mau maghrib, jadi aku mau balik ke kosku. Jadi videonya sampai sini aja. Makasih kalian udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Bye bye.